Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah ta'ala fi al-Qur'anil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ayyuhal hadirin jamaah rahimakumullah, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita sampai hari ini, mulai dari kematian kita yang tadi pagi sementara itu sampai kita dibangunkan dari kematian kita. Maka sebagai abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur, hendaklah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mulia sajalah di mata Allah yang bisa dianggap sebagai orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisiku adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadaku. Oleh karenanya, menjadi abdan syakuro, hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat adalah satu kemestian, suatu hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan pulang kembali kepada Allah dalam kondisi bertakwa kepada Allah SWT. Salam dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menghantarkan risalah ketauhidan kepada kita, sehingga pada hari ini, pada saat ini kita masih bangga menjadi hamba yang muslim, dan diharapkan nanti saat kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam kondisi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita pulang kepada Allah dengan kondisi husnul khatimah dan menjadi hamba yang muslim. Jamaah rahimakumullah, sengaja saya memberikan judul yang agak lumayan ekstrim, lonceng kematian pertama. Bayangkan di usia kita yang tidak lagi muda, boleh jadi banyak di antara kita yang sudah di usia 40, 50, 60, 70 tahun. Tapi ketika kita tidak tahu bagaimana pulang ke hadapan Allah kelak, bagaimana cara kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Begitu banyak cobaan dan cobaan, godaan, ujian menimpa diri kita. Ketika kita sanggup menghadapi musibah, cobaan, ujian itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar. Allah pasti berikan kabar gembira. Wa basyirus sabirin. Berikan kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Seperti apa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang senantiasa ketika mendapatkan panggilan, ujian, cobaan, maka dia akan berkata inna lillah, sehingga ini adalah miliknya Allah. Lil milki, lamnya adalah lam kepemilikan dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita pasti akan kembali ke hadapan Allah kelak. Maka bagi kita yang tidak pernah memahami di usia 40 tahun ini untuk bisa pulang kepada Allah dengan bahagia, mari, masih ada kesempatan di penghujung kehidupan ini kita sama-sama menuju kepada Allah dengan kondisi hamba-hamba yang bertakwa. Bayangkan ketika dari sisi manusiawi
Orang itu bisa dilihat berhasil dalam usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu orang bisa diketahui dia berhasil dalam hidupnya atau tidak. Lihat saja. Ketika seseorang yang dalam kehidupannya sehari-hari sudah terbiasa menjalankan aktivitas untuk tekun dengan Allah dan taat kepada Allah, maka di usia puncak 40 tahun dia mendapatkan prestasi ibadah yang luar biasa. Bayangkan ketika seseorang dalam aktivitas duniawinya dalam usia 20 tahun, 30 tahun dia berupaya semaksimal mungkin, maka di usia 40 tahun dia mendapatkan hasil dari dunia tersebut. Maka ketika nanti Allah panggil kita dengan posisi di masa-masa puncak tersebut 40 tahun, sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah? Sudahkah kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah? Ingat, ketika ayat-ayat Allah mengingatkan sebagai satu peringatan kepada kita, kita hanya diharapkan untuk menjadi abdan syakura, hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Kahf, surat ke-46 ayat 15, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidihi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Perintah Allah adalah apa? Hendaklah Allah mewasiatkan kepada orang tua kita, diberikan keturunan anak-anak kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dan ingatlah ketika Allah mewasiatkan kepada seluruh umat manusia, kita biwalidahi ihsana, hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Sebagaimana ibunya telah bersusah payah dalam pemeliharaan ketika kita masih dalam kandungan dan bertambah berat dari usia 0 pekan, 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, sampai 1 bulan, bahkan sampai 9 bulan, kurang lebih 10 hari, kemudian kita dilahirkan. Hamluhu wa fisaluhu. Allah memberikan batasan. Ketika kita dari mulai hamil, kemudian disapih selama berapa tahun? Salafuna syahra, selama kurang lebih 30 bulan. Atau dalam hitungan dari mulai kita dilahirkan sampai disapih kurang lebih 2 tahun lamanya. Maka itulah salah satu bentuk peringatan dari Allah kepada kita. Hamalathu ummuhu kurhan wa fisaluhu kurhan. Semakin wada'ahu kurhan, semakin bertambah kesabaran kita, dan dia mengandung serta menyapihnya selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Maka ketika kita sudah dalam posisi balik, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah, ketika kita sudah dalam posisi balik, sudah posisi menjadi hamba yang dewasa, sudah tahu tamyiz, sudah tahu furqan, mana batasan antara pahala dan dosa, mana batasan antara orang mumayyiz, orang yang sudah berakal dan sudah berusia 40 tahun. Maka dia akan berkata, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihah. Dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah karunia kepadaku dan engkau berikan nikmat kepadaku, dan juga engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Dia berdoa seperti itu. Usia 40 tahun harusnya dia sudah paham, saya harus senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Wa aslihi min dzurriyyati, dan juga aku memiliki keinginan untuk senantiasa berbuat baik kepada keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk hamba-hamba yang muslim.
Maka di usia 40 tahun ini adalah batasan pertama kita lonceng kematian pertama. Artinya apa? Ketika Allah sudah panggil kita, kita sudah siap jemaah rahimakumullah. Maka ada 5 hal yang harus kita pahamkan. Di usia 40 tahun ini, sudahkah kita memiliki amal-amalan saleh yang kita bisa bawa kelak di hadapan Allah SWT? Paling tidak, ada kaidah tombo hatiku 5 perkara. Obat hati ada 5 hal. Pertama adalah maca Quran lan maknane. Membaca Quran berikut terjemahannya, berikut maknanya. Meskipun dalam beberapa hal kita tidak mengerti apa kandungan terjemahan dari Al-Quran itu sendiri. Tapi bayangkan jemaah Allah, saat panjenengan sedang ada musibah, sedang ada masalah, jenengan berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian jenengan baca Quran, mesti ada ketenangan di sana. Allah berikan ketenangan di sana sebagai bentuk iman yang sudah ada. Wallahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Allah turunkan ketenangan. Kenapa? Kita sudah menyatakan amantu billahi rabba di awal. Kita sudah beriman kepada Engkau ya Allah, dan Allah berikan lagi keturunan iman semakin bertambah iman kita. Kenapa? Kita tidak lepas dari campur tangan Allah, petunjuk Allah. Maka kita minta, punya masalah itu kita baca Quran, mesti Allah akan bimbing. Kemudian poin yang kedua, salat wani lakonono, salat malam kerjakanlah. Permasalahan kita seringkali tidak bisa kita jawab saat kita melaksanakan salat wajib saja. Ada rawatib saja, salat sunnah penyerta salat wajib kita. Maka di situ Allah perintahkan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk salat. Maka ini perintahnya waktu malam. Dibangunkan keluarganya untuk sama-sama melakukan salat, dan itu pasti salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kerjakan salat tahajud dan Allah akan mengangkat derajat engkau. Bagaimana dengan perkara rezeki? La nas'aluka rizqan. Kami tidak pernah meminta upah dari rezeki yang kau lakukan dengan perantaraan salat tadi, tidak. Nahnu narzuquka. Tapi kami senantiasa memberikan rezeki pada engkau. Wal aqibatu littaqwa. Dan itu beruntukan buat orang-orang yang bertakwa. Cukup salat, minta tolong sama Allah, ista'inu bisabri wassalah. Allah akan kasih petunjuk kita. Setelah kita baca Quran, kita sholat malam, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, wong kang soleh kumpulono. Orang-orang soleh itu kita dekati, kita perbanyak. Jangan sampai ketika kita wafat nanti jamaah Allah, kurang dari 40 orang soleh yang mendoakan kita, yang turut menyolatkan kita, sehingga amalan itu menjadi kurang. Tapi yakinlah, dengan kita punya orang-orang yang soleh, minimal 40 orang-orang soleh mendoakan kita saat kita sudah wafat, insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita. Kemudian aktivitas yang keempat, zikir wengi ingkang suwe. Zikir jangan pernah sekedar sebentar saja. Lafazkan zikir sebagaimana wa'dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qalbi wal ghuduwi wal asal. Sedang kau berzikir penuh dengan posisi merendahkan diri dan dengan penuh rasa takut. Zikir yang betul. Zikir bermakna ingat, zikir bermakna salat, zikir bermakna baca Quran. Tapi zikir yang Allah ingatkan adalah sebagaimana kita diminta untuk ingat kepada Allah. Karena ketika kita lupa zikir kita kepada Allah, akan Allah gantikan dengan zikir kepada syaitan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lupa berzikir kepada Allah, kepada yang Maha Pemurah, maka Allah gantikan. Allah balikan zikirnya kepada zikir pada syaitan yang akan menjadi penyerta dia sebagai qarin. Kenapa? Zikir kita tidak untuk Allah. Berapa banyak orang berzikir ngapunten dengan perhitungan halus 100.000, 100.000 dan bermacam.
pasti akan ada penyertanya. Beberapa sahabat pernah cerita seperti itu. Beberapa orang yang mengalami bacaan seperti itu pun mengalami justru ada qalin yang senantiasa menemaninya. Zikirlah sebagaimana zikir yang telah Allah perintahkan kepada Rasulnya. Zikirlah dengan posisi yang kita merendahkan diri, ingat kepada Allah yang tidak melupakan Allah di sana. Kemudian watangiro ingkang luwe senantiasa untuk melaksanakan puasa. Kita sudah dapat fasilitas kemarin Ramadan 1 bulan penuh lamanya. Setelah itu kita gantikan setelah Ramadan ini ada puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Nabi Daud, Ayyamul Bid. Terlebih sekarang ini dari mulai 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah diperintahkan untuk melaksanakan puasa juga. Yang dikuatkan juga nanti antara 8 dengan 9 puasa Zulhijjah. Insya Allah dengan kelima hal tersebut kita sudah punya bekal setidaknya untuk bisa pulang kepada Allah SWT. Lalu setelah usia kita berusia 50 tahun, 60 tahun ke depan, apakah kita mampu mempertahankan ibadah seperti usia 40? Jemaah Allah, kalaulah kita sudah membiasakan diri kita untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, melaksanakan seluruh amalan Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah di usia 40 tahun, maka insya Allah kita akan mudah melewati 50 tahun, 60 tahun ke depan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita semua di usia, di penghujung akhir dunia ini, kita masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk sama-sama meminta pertolongan Allah, sehingga betul wasta'inu bis-sabri wa shalah, minta tolong kepada Allah dengan perantaraan sabar dan sholat, dan itu akan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Aqulu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaahullah, hari di khutbah kedua ini kita bermunajat kepada Allah, merendahkan jiwa kita, hati kita di hadapan Allah. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, diberikan amalan-amalan terbaik yang akan menghantarkan kita kepada Jannatun Na'im, surganya Allah. Allah hapuskan segala kesalahan kita dan Allah sabarkan kita dengan setiap ujian yang menimpa diri kita. Waladallahu man sadatina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqiminas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.